Oke, selamat pagi adik. Hari ini materinya kita akan lanjutkan seperti minggu lalu ya. Materi hari ini kita akan masuk ke teori bilangan geometri aljabar ya. Mungkin adik sudah pernah saya jelaskan dulu waktu itu ya. Dimana untuk teori aljabarnya itu ada teorema Theta ya. Kemudian teorema Theta, teorema Theta ya. Kemudian ada lagi aljabar pemfaktoran ya. Aljabar pemfaktoran. Faktoran ya. Dan yang biasa kita juga belajar mengenai trigonometri ya. Trigonometri. Kemudian ada lagi istilah dalam olimpiade itu ketaksamaan ya. Ketaksamaan ya. Dan yang biasa sering keluar dalam soal-soal olimpiade itu mengenai deret teleskopik ya. Deret teleskopik. Nah ini sering poin-poin ini sering ada dalam soal-soal untuk olimpiade biasanya ya. Oke, jadi ini saya sudah pernah jelaskan juga ya di teorema Theta waktu itu, kemudian aljabar faktoran dan trigonometri. Nah, di poin-poin ini nanti adik coba kembali dibuka lagi ya. Oke, hari ini kita akan coba latihan ya, variasi soal dari beberapa soal yang ada di sini. Mungkin sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan nggak hari ini? Oke, nggak ada. Baik ya, kita lanjutkan. Sekarang kita coba lanjut. Ini ada soal ya. Diketahui ya. Jika X sama dengan akar minus 1 ya, dibagi 2, maka nilai dari 2x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 minus 53x pangkat 3 minus 57x plus 54 pangkat 2004 berapa ya? Nah, coba adik lihat ya. Ini soal latihan yang kita coba hari ini. Di sini diketahui X sama dengan akar 111 kurang 1 dibagi 2. Pertanyaannya, berapakah nilai dari 2x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 kurang 53x pangkat 3 minus 57x plus 54. Oke, mungkin sebelum kakak bahas, coba adik kerjakan dulu ya. Mungkin kasih waktu 1 atau 2 menit ya. Silakan kerjakan dulu. Gimana? Bisa?
Jadi dalam mengerjakan ini adik-adik jangan berpikir seperti biasa. Artinya apa? Kalau adik-adik masukin nilai E ke sini ya, kayaknya agak sulit untuk dikerjakan ya, karena di sini pangkatnya juga tinggi, pangkat 5, apalagi di luar juga 2000. Jadi artinya nggak mungkin juga kita menggunakan dengan cara normal, cara biasa dengan memasukkan langsung X-nya. Jadi adik harus berpikir logika analisanya bagaimana untuk menyelesaikan ini ya. Waktu itu sempat kita beberapa soal kita latihan ya. Oke, coba dulu. Oke, baik. Ada yang udah bisa? Ya, kayak ini hampir ya. Mungkin Mas perlu ada di anak-anak uraikan lagi datanya. Ya. Oke, yang lain? Oke, baik, langsung kita bahas aja ya. Kita coba bahas soalnya. Ya. Di sini soalnya kan X-nya sama dengan akar 111 kurang 1 bagi 2. Artinya kita coba kita analisis uraikan di sini X sama dengan akar dibagi 2 kan. Ini kita kali silang ya. Kita kali silang. Jadi 2x sama dengan akar 111 kurang 1. Ya. Sampai sini ngerti ya. Nah, kemudian apa lagi? Ini min satunya pindah ke kiri. 2x plus 1 sama dengan akar sampai sini ya. Sampai sini paham nggak semuanya? Oke ya, paham ya. Nah sekarang setelah itu apa langkahnya? Ini kita lihat ruas kanan ruas kiri kita kuadratkan. Ya. Kita kuadratkan. Jadi kita buat ini ya. Ini kita buat ini. Itu ya. Kita kerjakan coba hitung ya. Berarti ini kalau dibuka kurung berapa nih? 4x kuadrat tambah 4x ditambah 1 kan? Hasilnya adalah 111. Oke. Nah, kemudian 111-nya pindah ke kiri. Hasilnya berapa? 4x kuadrat plus 4x plus 1 dikurang 111 sama dengan 0 ya. Jadi kita sederhanakan hasilnya berapa? 4x kuadrat plus 4x minus 110 sama dengan 0 ya. Ini masih bisa disederhanakan nih? Masih bisa disederhanakan kan ya? Kita bagi berapa nih supaya hasilnya sederhana? Nah, kita bagi 2 semua boleh kan? Oke, bagi 2 ya. Berarti saya bagi 2 semua ini. Bagi 2 jadinya berapa? 2x kuadrat plus 2x minus berapa? 55 sama dengan 0 ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Mengerti ya? Oke. Ini kita anggap nih persamaan 1 ya. Sama 1. Terus langkah selanjutnya gimana? Nah, kita lihat di sini. Ini kan kalau kita lihat mirip kan, antara ini dengan ini kan hampir sama kan, mirip kan. Cuma bedanya di sini pangkat 5 ini pangkat 2 kan ya. Berarti supaya sama artinya gimana? Kita harus kali ya. Jadi persamaan 1 ini kita kali ya. Kali dengan supaya ini pangkat 5 gimana? Kita kali dengan e pangkat 3 kan? Jadi semuanya kita kali dengan pangkat 3 ya. Berarti langsung aja dikali 2 pangkat 2 plus 2x minus 55 sama dengan 0. Nah, kita kali berapa nih hasilnya nih? Hasilnya adalah 2x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 minus 55x pangkat 3 sama dengan 0 ya. Oke ya. Ini udah ketemu nih. Ini buat foto dokumentasi. Iya. Maaf ya, sebentar. Ini persamaan 1, oke?
Nah kemudian setelah itu apa? Coba kita lihat di sini kan 2x pangkat 5 sama ya. Ya, makasih. Nah, kemudian di sini kan 2,4. Nah, di sini 55 x pangkat 3 ya. Berarti yang belum adalah ini ya. Ini belum. Ini sama ini. Berarti caranya gimana? Kemudian ini yang tahap pertama ya. Karena tahap keduanya kali dengan, jadi persamaan satu yang ini persamaan dua ya. Persamaan satunya kali dengan X ya. Maksudnya persamaan satunya kali dengan X. Ya. Kita persamaan 1 dikali X. Oke, kita kali ya. Berarti yang persamaan ini kita kali X. Jadi X dikali 2x kuadrat plus 2x minus 55 dengan 0 ya. Artinya berapa sini? Sini 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat minus 55x dengan 0 ya. Ini hasil persamaan 3. Coba kita lihat ya. Di sini sudah ada x3, x2. Nah, ini sudah ada 5x-nya kan? Berarti yang ada ini sudah ada ya. Ini sudah ada, ini sudah ada ya. Ini sudah ada juga. Tapi di sini 55 ya. Terakhir gimana nih? Kan di sini kan nggak ada angka konstanta kan ya. Berarti kita harus, supaya ada hubungan dengan ini, berarti kita mau nggak mau kita harus kali apa? Kali ini persamaan dikali ya. Kali lagi terakhir persamaan 1 kali dengan min 1 ya. Supaya apa? Nanti kita ketemunya di sini, di sini ada nilai 55-nya. Oke ya. Jadi hasilnya yang pertama adalah di sini ya. Ini persamaan 1 ini, persamaan 2 ya. Ini persamaan 3-nya ini kan. Nah, terakhirnya kita kali dengan x-1 yang ini. Berarti kalinya hasilnya berapa? Berarti min 1 dikali 2x kuadrat plus 2x min 55 sampai 0 kan. Ini buka kurung berapa nih hasilnya? Berarti hasilnya adalah minus 2x kuadrat min 2x plus 55 ya sama dengan 0. Oke. Nah ini persamaan 4 nih ya. 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kenapa? Nanti kita lihat nih, apa maksudnya kita harus buat 3 macam ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Berarti kita tinggal gabungkan antara persamaan 2, 3, dan 4 ya. Oke. Sampai sini silakan dicatat dulu. Nanti kita, karena ini tempatnya mungkin cukup, nanti kita ulang lagi ya. Jadi kita sudah dapat di sini ada 3, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan dicatat dulu sebelum kita lanjutkan. Oke ya, kalau sudah kakak coba tulis yang ini ya, persamaan 1 ya. Persamaan 1 atau di sini aja nih ya. Berarti ini sudah selesai ya, tinggal selesai ya. Berarti saya hapus. Hapus ya. Sekarang persamaan 1-nya ini udah ketemu ya. 1 saya hapus. Mana lagi? Ini hapus. Terakhirnya ini kan sampai situ kan. Berarti saya tulis di bawahnya aja ya. Tulis di bawahnya aja. Yang ini saya tulis di sini lagi ya. Persamaan 1 adalah 2x kuadrat plus 2x minus 55 sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua 2x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 kurang 55x pangkat 3 sama dengan 0 ya. Yang 3 itu ya, 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat
minus 55x sama dengan 0 ya. Yang terakhir yang itu yang bawah minus 2x pangkat 2 min 2x min 2x plus 55 sama dengan 0 ya. Nah ini ada 4 persamaan nih, saya hapus ya. Oke. Coba sampai sini paham semua ya. Nah kemudian selanjutnya gimana? Kita lihat nih hubungannya. Ini berarti gimana caranya supaya dapat ini? Kan tujuannya itu kan. Karena kalau kita hitung masukin nggak mungkin. Berarti kita harus hubungkan antara persamaan 2, 3, dan 4 nih jadi 1 ya. Kita jumlahkan semua, dijumlahkan. Coba kita jumlahkan ya. Ini tambah ini semuanya ditambah ya. Ini tambah ini gak ada teman kan, berarti hasilnya adalah 2x pangkat 5. Oke, ini terus mana lagi? Ini gak ada temannya, tambah lagi, tambah 2 pangkat 4 kan? Jadi 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 4. Nah, yang ini 55 kan? Minus 55. Tapi sini plus kan? Berarti ini sama ini berapa? Min 55 plus 2 berapa? Berarti min 53 kan? Min 53 pangkat 3. Oke, selesai. Terus mana lagi? Pangkat 2. Nah ini sama ini habis kan? Karena ini 2x kuadrat minus 2x habis kan? Oke, habis. Tinggal yang ini. Ini minus 55x. Ini minus 2x kan? Berapa kalau jumlah? Min 55 kurang 2 berapa? Min 57, berarti min 57x. Nah, terakhirnya berarti ini sudah kan? Terakhirnya ini kan 55 plus 55 plus 55 sama dengan 0. Tuh, coba kita perhatikan. Hasilnya kan tuh hampir sama kan dengan yang di atas kan? Ini kan? Yang ininya 2 pangkat 5, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4. Ini sama. Bedanya cuma di sini aja nih yang 55. Berarti kan tinggal kita ganti ya. Kita ganti. Ini kalau kita buat, kita pecahkan lagi seperti di atas gimana? Kan gini kan? 2x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 minus 53x pangkat 3 minus 57x plus 54 plus ya plus 55 lah ya. Plus 55 kurang 1 itu pangkat 2004, benar nggak gitu? Artinya yang ini hasilnya ya. Yang ini karena tujuan kita ingin mendapatkan ini ya. 55 kurang 1 kan 54 kan? Benar nggak? Berarti artinya apa nih? Yang ini sendiri ya. Ini kan sama dengan ini kan? Enggak? Sama kan? Nah, ini nilainya 0, berarti sininya nilainya 0. Betul? Sehingga hasil akhirnya gimana? Berarti 0 kurang 1 pangkat 2004. Lebih sederhana kan? Berapa nih? 0 kurang 1 apa? Berarti min 1 pangkat 2004. Ini minus 1. Kalau pangkat digenap hasilnya apa? Positif kan? Berarti hasilnya 1. Nah, gitu ya. Gimana? Paham nggak sampai sini? Ya. Jadi kita itu membuat semacam bentuk yang sesuai dengan yang di soal ya. Jadi kita nggak langsung mengisi nilai X-nya ini, tapi kita bentuk modifikasi supaya hasilnya sama dengan yang di soalnya ya. Oke, silakan dicatat dulu. Ada yang ditanyakan nggak sampai saat ini? Oke, nggak ada. Oke, silakan dicatat ya.
Oke, lanjut lagi ya. Lanjut soal berikutnya. Ya. Jadi kita menganalisa ya. Soal-soal olimpiade itu hampir metode pengerjaannya juga seperti ini. Jadi bukan kita mengerjakan seperti hitungan biasa ya. Oke, ini ada soal ya. Ada soal bilangan real X terkecil yang memenuhi nilai X kuadrat lebih kecil dari lebih besar dari 4 dan mutlak X kurang 1 lebih kecil sama dengan 2 adalah gitu ya. Artinya nilai X-nya yang terkecil itu dari persamaan dari ketidaksamaannya dengan ini itu berapa nilai X-nya. Ini sama dengan daerah hasilnya ya, hasil dari nilai ini. Coba dikerjakan dulu. Oke, kita coba ya. Ada yang sudah bisa? Oke, ini udah mulai, caranya udah mirip nih kayak gini ya. Yang lain gimana? Bisa? Oke, coba ya. Jadi kita mulai uraiannya itu adalah ini. Jadi artinya kita cari hasil ini dan hasil ini, kemudian kita gabung. Pertama kita cari ini dulu ya. X kuadrat lebih besar sama dengan 4 gitu kan. Ini kita harus pindah ke ruas kiri itu ya, paham ya. Setelah itu apa? Ini kita bikin faktor ya, menggunakan rumus selisih kuadrat. Jadi artinya sama dengan X kuadrat kurang 2 dikali X kurang 2 dan X plus 2 kan besar dari 0 gitu kan. Nah, pembuat nolnya berapa sini? X-nya sama dengan 2. Di sini berapa? X-nya sama dengan min 2. Kemudian kita buat garis bilangan untuk hasil ini gimana? Di sini minus 2. Di sini 2 kan? Terus caranya gimana? Biasanya bilangan seperti ini kita harus ambil satu angka setelah angka 2. Misalnya 3 ya, bebas mau angka berapa aja bebas, tapi kita ambil yang nilai terdekat aja, 3 misalnya kan. Ambil angka 3 di sini. Masukin nilai X ini 3 ke nilai X yang persamaan yang ini. Kita masukin tapi kita nggak perlu hitung, hanya kita menentukan tanda positif negatifnya aja. 3 kurang 2 berapa? 1 kan? Nah, 1 itu artinya positif. Oke. Kemudian 3 tambah 2 berapa? 5 positif. Positif kali positif apa? Ya positif, benar. Sini positif kan? Nah, ini supaya mempermudah kita cukup acuannya 1 aja. Setelah kita ketemu hasilnya positif, ini secara otomatis sebelah kirinya itu lawan dari positif yang negatif. Kemudian lawan dari negatif sebelahnya positif lagi. Nah, gitu. Jadi kita nggak usah ambil angka lagi yang lain. Cukup kita acuannya cukup 1 angka yang di depan aja. Setelah itu kita otomatis kita bisa lawan tandanya plus min plus gitu lawannya. Nah, kemudian soalnya apa di sini? Minta lebih besar. Lebih besar itu artinya kita ambilnya nilai positif aja. Ya, kalau kecil itu negatif. Berarti positif daerahnya mana? Daerahnya berarti ini kan. Ini ke sana sama ini kan? Benar enggak? Ini daerahnya ini, 1 sama ini. Berarti artinya himpunan penyelesaian untuk yang ini berapa? Berarti penyelesaian adalah X lebih kecil sama dengan minus 2 atau X
besar dari 2 kan. Nah ini untuk hasil penyelesaian ini. Sekarang yang ini gimana? Jadi kita nyarinya nggak bisa sekaligus, ya harus satu-satu. Cari yang ini dulu, baru kita cari yang ini. Ini mutlak. Kalau mutlak itu aturannya gimana? Ini mutlak ya, mutlak lebih kecil dari A. Ada yang tahu nggak? Bagaimana penyelesaian untuk mutlak A lebih kecil sama dengan A? Ada yang tahu? Nah gini ya, oke. Kalau enggak dijelaskan. Ini bisa berubah menjadi apa nih? Min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Nah inilah. Jadi kalau ada bentuk ini penyelesaian seperti ini ya. Ini formula untuk menyelesaikan mutlak lebih kecil atau sama dengan A, artinya antara minus A lebih kecil sama X dan lebih kecil dari A. Berarti kita harus ubah ini ke dalam bentuk ini ya. Ini kan 2 nih, ini kan A, berarti jadinya min 2 kan, berarti min 2 lebih kecil dari X nya kan X kurang 1 lebih kecil dari 2 gitu ya. Setelah itu apa? Kita kan tujuannya mencari X kan, sedangkan di sini ada X kurang 1, berarti yang min 1 di dalamnya harus kita hilangkan. Cara menghilangkan berarti kita harus jumlah 1 kan, supaya hasilnya min 1 tambah 1 kan 0 kan, berarti hasilnya X. Berarti semua ruas kita harus tambah 1 semua, supaya hasil di tengah ini nilai X min 1 nya hilang. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, berarti min 2 tambah 1 kecil X min 1 tambah 1 kecil dari 2 tambah 1 gitu ya. Di semua ruas kita tambah 1. Min 2 tambah 1 berapa? Min 1 lebih kecil dari min 1 tambah 1 habis kan, tinggal X. 2 tambah 1 3. Nah inilah daerah untuk yang ini. Nah sekarang penyelesaiannya gimana? Penyelesaian berarti kita gabungkan persamaan hasil ini dengan ini ya. Ini gambarnya kan, kalau kita gambarkan gini gambarnya. Ini kan, ini hasilnya 2 kan, S min 1 ini 3 kan, karena daerahnya berarti daerahnya ini kan, daerahnya ini kan berarti kan, karena dia antara min 1 sama 3 kan. Nah sekarang persamaan grafik ini dengan ini kita gabung jadi 1. Oke, kita gabung sini aja ya. Berarti saya gabung, kita buat satu garis bilangan aja ya. Kita buat satu garis bilangan atau di sini aja. Tolong dicatat dulu sebentar. Mungkin ada yang mau tanyakan, silakan dulu dicatat sebelum kakak lanjut lagi. Oke ya, sudah. Nah ini dihapus saja ya. Berarti kita buat hasil persamaannya ya. Ini tulis di atas saja ya. Jadi ini hasilnya adalah min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 kan. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita buat satu garis bilangan secara total. Oke, yang pertama kita tentukan nilai X-nya. Ini X-nya minus 2. Oke, minus 2 di sini. Ya kira-kira aja minus 2. Habis itu apa lagi? Ada min 1. Min 1 di sini lah kira-kira ya. Min 1. Kemudian apa lagi? 2 ya, di sini aja kira-kira 2. Kemudian terakhir 3 kan? Coba kita lihat. Kalau yang ini daerahnya apa nih? Minus 3 ke kiri dan minus 2 ke kiri, yang ini 2 ke kanan. Berarti yang ini daerahnya ini kan? Ini satu lagi apa? 2-nya ke sini berarti kan? Itu kan? Daerahnya berarti ini 1 lagi ini kan? 2. Kemudian yang ini gimana? Yang ini berarti antara min 1 sama 3. Berarti kita buatnya di atas lagi ya, supaya dia nggak bentrok. Kita cari di atas lagi ini, gini kan? Ini dia pertemuannya seperti gini kan? Nah, gini aja kan? Benar nggak? Berarti kita bisa kasih warna yang berbeda aja, gini kan? Gitu ya. Dari hasil pertemuan
persamaan nilai ini yang memenuhi dua arsiran dua daerah mana? Ini kan? Berarti cuma ini kan, karena dia kena dua. Kalau ini kan kena satu, ini kena satu, ini kan kena dua nih. Berarti jawaban impulan tulisannya yang ini berarti. Berarti daerahnya apa? Dua. Ingat, ini kan sama dengan nih, ada sama dengan semua. Berarti ini dua lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan tiga. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi impulan penyelesaian dari bilangan real x terkecil yang memenuhi adalah 2 lebih kecil x dan lebih kecil dari 3. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan dicatat ya sebelum kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini soalnya ada satu soal lagi ya. Habis itu mungkin hari ini kita materinya cukup ya. Oke, yang ketiga ada soal lagi, coba diselesaikan. Ini ada soal ya. Misalkan 3A itu sama dengan 4. Oke, apalagi kemudian 4B itu sama dengan 5. Kemudian 5C itu sama dengan 6. 6D itu sama dengan 7. 7E itu sama dengan 8 ya. Dan 8R itu sama dengan 9 ya. Jadi urutannya 3 pangkat A itu 4, 4 pangkat B 5, 5 pangkat C 6, 6 pangkat D 7, 7 pangkat E 8, 8 pangkat F 9. Pertanyaannya, berapa hasil kali ya A kali B kali C kali D kali E kali F? Coba. Jadi kita harus cari berapa nilai A, B, C, D, E dan hasil kalinya berapa ya. Nah, ini soalnya bagus ya. Silakan kalau mau dicoba dulu. Oke, ada yang sudah? Ya, nah ini mirip kayak gini ya. Jadi caranya adalah tinggal diganti ya berhubungan dengan logaritma. Oke, kita coba ya. Kita untuk menentukan nilai A nya ini nggak bisa langsung ya. Berarti ada hubungan dengan apa nih? Ini kan eksponen. Berarti kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Misalnya gini ya. Kalau kita ubah ke logaritma ini kan berarti log 3 pangkat A sama dengan log 4 kan? Ya. Ini kalau kita keluarkan, kalau sifat-sifat logaritma gimana? Ya. A log B pangkat C gimana nih? Berarti kita turunkan C-nya. Jadi C pangkat A log B kan? Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi sifat-sifatnya yang tetap yang kedua misalnya misalnya contoh A log B itu kalau kita rubah bisa jadi apa? Log B per log A. Nah, dua sifat ini kita pakai untuk ini. Ada lagi yang terakhir ya. A log B kali B log C kali C log D berapa ini? Ini perkalian logaritma. Ini sama-sama B kan? B sama-sama B. Berarti ini sama-sama B, sama-sama C. Berarti hasil akhirnya adalah yang depannya A, yang terakhirnya D. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Oke.
Oke, tiga sifat persamaan logaritma ini kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Oke, berarti kalau kita lihat seperti ini, berarti kita menggunakan rumus yang sifat yang nomor 1 kan? Di sini gimana? Berarti sini A kali log 3 sama dengan log 4 kan? Kemudian A sama dengan log 4 per log 3 ya. Nah, ini kita gunakan aturan pakai rumus yang sifat kedua. Sehingga hasilnya gimana? A sama dengan 3 log 4 kan? Berarti A-nya kita sudah dapat ini ya. A-nya sudah dapat begini. Kalau kita lihat B gimana? Ini polanya kan sama nih ya. A-nya sini artinya 3 log 4 ya. Berarti polanya kita pakai pola yang ini juga sama ya. Berarti pola yang keduanya gimana? B-nya. Coba kita lihat analisa. A adalah 3 log 4. Berarti B-nya berapa? Berarti B sebenarnya 4 log 5 kan? Benar enggak? Karena di sini ini log A-nya di sini, log 3-nya bilangan dasar, hasilnya 4. Nah, C-nya gimana? C-nya berarti apa sih itu? Berarti 5 log 6 kan? Ya enggak? C sama 5 log 6. Nah, ini. D-nya gimana? 6 log 7 kan? Dan seterusnya. E gimana? 7 log 8. Yang R sama dengan 8 log 9. Benar nggak sampai sini? Ya. Jadi kita lihat pola yang ini sama ya. Artinya ini kita ikutin untuk B, C, D, E, F-nya. Berarti kita bentuknya dalam bentuk logaritma. Setelah itu baru kita kalikan semua nih. Berarti A kali A-nya ini A, B, C, D, E, F. Kita kali semua. A-nya ini kan 3 log 4. Ini A ya. B-nya apa? Yang itu kan? Kali 4 log 5. Ini B. C-nya kali 5 log 6. Ini C. Kemudian yang B-nya 6 log 7. Ini D ya. Yang E-nya 7 log 8 kan? Benar enggak? Ini E. Terakhirnya F. Yang ini 8 log 9 berarti kan? 8 log 9. Oh. Ini F nih. Coba kita perhatikan. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini D, F ya. Kita lihat. Perkalian aturannya pakai yang nomor 3 ini ya. Karena ini 4 sama 4 sama, coba dari perhatikan. Ini sama kan? Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Habis semua kan? Berarti sisanya apa ya? 3 sama 9, benar enggak? Berarti hasil akhirnya adalah 3 log 9 ya. Nah, 9 ini masih bisa dipangkatkan enggak nih? Ya, bisa. Pangkat berapa? 3 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 3 log 3 pangkat 2. Nah, sampai sini paham enggak? Kalau sudah seperti ini, kita pakai aturan yang mana? Aturan yang 1. Karena dulu 3 turun ke bawah, hasilnya apa? Berarti 2 kali 3 log 3 ya. 3 log 3 nih, karena dia sama nih dihitung 1 ya. 1. Berarti hasilnya adalah 2 ya. Oke. Nah, inilah hasil dari logaritma. Jadi adik harus paham juga sifat-sifat logaritma ya. Jadi walaupun kelihatannya sulit, tapi dengan metode sifat-sifat logaritma kita bisa menyelesaikannya dengan mudah ya. Oke, mungkin hari ini kita untuk sementara cukup ya. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ya nanti. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.